Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Sakina. Kali ini Sakina akan membahas materi POK mengenai perangkat input-output atau I/O. Nah, perangkat input-output atau I/O adalah komponen penting nih dalam sistem komputer yang memungkinkan interaksi antar komputer dan dunia luar. Input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah, sementara output menampilkan hasil prosesnya. Tanpa perangkat ini, komputer tuh nggak bisa berinteraksi dengan pengguna. Oleh karena itu, dengan memahami perangkat input-output, membantu kita mengerti cara kerja komputer secara menyeluruh. Kita masuk ke definisi perangkat input dan output. Input itu adalah alat yang mengirim data atau instruksi ke komputer. Misalnya ada keyboard dan mouse. Sedangkan ada output. Output itu adalah alat yang menyajikan hasil dari pengolahan komputer. Kalau output kita mengirim data, kalau input itu mengirim data, output itu yang menghasilkan. Seperti monitor dan printer. Ada juga beberapa perangkat yang dapat berfungsi sebagai input dan output. Itu perangkat input-output. Contohnya ada touchscreen. Kita masuk ke jenis-jenis perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard itu alat ketik yang memungkinkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya itu kita kayak mengetik menggunakan keyboard. Kita pakai aplikasi Word. Nah, itu kan kalau kita misalnya ketik tombolnya itu bakal keluar. Nah, di keyboard ini juga tuh kayak ada shortcut kayak misalnya ada Ctrl atau Fn segala macam. Nah, itu dia untuk memasukkan karakter dan perintah. Lalu ke mouse. Mouse itu alat pengarah yang menggerakkan pointer untuk memilih objek di layar. Kalau misalnya di laptop di bagian keyboard juga nih kita sebenarnya ada kursor. Nah, itu untuk ada touch screen-nya di situ. Touchpad maksudnya. Mouse itu berfungsi seperti touchpad. Bedanya ia ada bentuk tersendiri dan terpisah dari komputer itu. Nah, ada juga yang namanya scanner. Scanner itu mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Jadi dia mencetak atau mendokumentasikan dokumen. Lalu ada mikrofon. Mikrofon itu seperti halnya tugas fungsi mikrofon yang kita ketahui, ia menangkap suara. Nah, ada juga webcam nih. Webcam itu merekam video secara real time. Video atau gambar secara real time. Jadi ya saat itu juga ia direkam. Ada juga joystick atau gamepad. Dia merupakan perangkat kontrol untuk permainan konsol game ya biasanya. Kita masuk ke jenis-jenis perangkat output. Yang pertama ada monitor. Monitor itu alat yang menampilkan gambar dan teks dari komputer yang sedang kita gunakan. Ada juga printer. Printer itu tugasnya untuk mencetak dokumen ke media fisik. Jadi kayak kita yang ada di Word itu bisa kita cetak di kertas melalui printer. Nah, gitu. Lalu ada speaker. Speaker ini mengeluarkan suara audio biar kita bisa mendengar. Nah, ada juga namanya proyektor. Proyektor ini tugasnya untuk memproyeksikan gambar ke layar besar, menampilkan gambar ke permukaan besar. Ada juga headphone yang memungkinkan kita untuk mendengar suara secara pribadi. Lanjut ke perangkat input-output kombinasinya. Tadi kan udah Sakina contohin tuh, ada yang namanya touchscreen. Touchscreen itu berfungsi menerima input sentuhan dan outputnya itu menampilkan sebuah visual. Lalu ada modem dan kartu jaringan. Modem mereka ini menerima data melalui jaringan sehingga berfungsi seperti perangkat input-output.
Nah, kalau modem mengirim dan menerima data melalui jaringan telekomunikasi, sedangkan kartu jaringan atau NIC itu mengatur komunikasi data komputer ke jaringan. Kita masuk ke interface dan port perangkat input-output. Di sini ada perangkat input-output yang terhubung ke komputer melalui berbagai port dan interface umum, seperti USB. USB itu Universal Serial Bus. Ini merupakan port umum untuk berbagai perangkat. Lalu ada HDMI. HDMI itu port untuk output video dan audio yang beresolusi tinggi. Lalu ada Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, ini tuh tentang masalah koneksi nirkabel untuk perangkat input-output. Ada juga yang namanya audio jack. Audio jack itu untuk perangkat audio seperti headphone di perangkat output tadi dan mikrofon. Nah, interface ini fungsinya memastikan komunikasi data yang efektif antara perangkat dan komputer. Gitu. Kita masuk ke peran driver perangkat. Di sini ada driver perangkat software adalah driver perangkat itu software yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dan mengendalikan perangkat keras input-output. Tanpa driver yang tepat, perangkat itu mungkin nggak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, peran driver menyediakan instruksi agar perangkat dapat digunakan oleh komputer. Kita masuk ke teknologi dan perkembangan perangkat input-output. Untuk perangkat input-output ini semakin canggih, semakin kecil, dan multifungsi. Misalnya ada sensor biometrik. Nah, untuk keamanan dan perangkat Internet of Things atau bisa kita sebut dengan IoT yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan. Ada juga masalah dan solusi dalam perangkat input-output. Biasanya masalah yang kita temui itu seperti masalah kompatibilitas dan komunikasi antara perangkat yang sering muncul. Solusinya itu meliputi penggunaan standar universal, pembaruan driver secara rutin, dan teknologi plug and play yang memungkinkan pemasangan perangkat. Jadi, kesimpulan dari materi ini itu, perangkat input-output itu adalah jembatan utama antara komputer dan pengguna. Jadi, perangkat input-output itu penting banget untuk sebagai penyambung antara kita dan komputer gitu. Dengan memahami materi ini, fungsi dan jenis perangkat input-output, kita tuh bisa terbantu dengan mengerti bagaimana sih komputer itu berinteraksi dengan dunia luar, bagaimana cara kita juga bisa menyesuaikan diri, dan juga perkembangan teknologi itu terus membuat perangkat itu semakin canggih dan sesuai kebutuhan dengan penggunanya. Oke, sekian materi yang bisa Sakina sampaikan tentang input dan output. Lebih kurangnya, terima kasih. Bye.